Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Ian dan rekan-rekan presiden sekalian. Perkenankan saya Dinda. Pada kesempatan kali ini akan membawakan bahasan modul psikoterapi psikodinamik, bagian mengelola ruptur aliansi terapeutik, impase, dan terminasi. Untuk garis besar yang kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, pengertian ruptur aliansi terapeutik dan jenisnya. Dua, cara memulihkan ruptur aliansi terapeutik. Tiga, pengertian impase dan cara mengelolanya. Yang keempat, pengertian dan kriteria ideal terminasi. Dan yang kelima, proses terminasi terapi. Seperti yang sudah kita pelajari, aliansi terapi merupakan hubungan kerjasama pada proses psikoterapi yang diciptakan melalui kolaborasi antara pasien dan terapis secara mutual dan dinamis dalam penentuan tujuan terapi, tugas, dan peran yang perlu dilakukan oleh pasien maupun terapis dalam proses psikoterapi, serta kelekatan hubungan pasien dan terapis dalam relasi terapi. Dan aliansi terapi ini merupakan kunci utama keberhasilan dalam suatu proses psikoterapi. Namun, saat pasien dan terapis tidak sependapat tentang tujuan terapi dan tugas yang perlu dilakukan dalam proses terapi, dan kemudian muncul ketegangan pada kelekatan relasi pasien dan terapis, disitulah terjadi ruptur aliansi terapeutik. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai ruptur aliansi terapeutik, yaitu merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena adanya pengalaman-pengalaman pasien di masa lampau yang muncul kembali saat pasien berrelasi dengan terapis sehingga menimbulkan ketegangan, kerenggangan, dan kebuntuan atau impase yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Akan tetapi, apabila terapis mampu mendeteksi dan mengelola adanya kerusakan aliansi terapeutik ini, yang kita sebut sebagai proses psikoterapi yang negatif, maka hasil atau prognosis psikoterapi akan menjadi lebih baik. Dan munculnya ruptur bukanlah sebuah hambatan dalam proses psikoterapi, namun justru merupakan sebuah tantangan bagi terapis dan kesempatan berharga bagi pasien untuk terjadinya perubahan yang terapeutik. Ada dua jenis struktur aliansi terapeutik. Yang pertama yaitu confrontation rupture, yaitu saat pasien mengekspresikan hostilitas atau permusuhan dan kritik kepada terapis secara langsung. Jadi pada jenis ini biasanya pasien langsung mengekspresikan kemarahan, kebencian, dendam, atau rasa tidak puas terhadap terapis. Dan yang kedua adanya withdrawal rupture, yaitu saat pasien menarik diri atau menghentikan sendiri proses terapi, memperlihatkan sikap tidak setuju, dan mengekspresikan perasaan negatif secara tidak langsung. Nah, kalau sudah terjadi ruptur, bagaimana cara kita memulihkannya? Untuk confrontation rupture, di mana ekspresi kemarahan sering muncul dalam bentuk menyalahkan dan menuntut terapis, maka terapis dapat berusaha atau berupaya untuk berempati pada pasien, sehingga dapat memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan perasaan negatif dan kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi, kemampuan terapis untuk memahami dan mentoleransi perasaan pasien yang terluka pada saat terjadinya ruptur dapat membantu pasien memahami bahwa dalam relasi terapeutik ini, pasien boleh loh mengekspresikan perasaan-perasaan negatif yang tentunya berasal dari pengalaman masa lalu dan yang tidak pasien sadari. Dan nantinya diharapkan pasien akan belajar bahwa ekspresi perasaan negatif tidak akan merusak relasi terapi, bahkan melalui pengungkapan tersebut pasien akan terbantu untuk mengalami adanya perubahan. Dan pada withdrawal rupture, di mana kesalahpahaman diatasi pasien dengan berdiam diri, sedikit berespon, tiba-tiba mengganti topik, atau menjadi sangat patuh dengan saran terapis, maka terapis dapat berupaya mengeksplorasi rasa takut dan pengalaman dikritik yang membuat pasien kesulitan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatifnya. Dan diharapkan pasien akan belajar untuk mulai mengkomunikasikan keinginan dan harapan-harapannya. Nah, secara umum ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai terapis dalam upaya memulihkan aliansi terapeutik. Yang pertama, mengklarifikasi kesalahpahaman yang muncul dalam relasi terapi. Yang kedua, membahas kembali apa yang terjadi di antara relasinya dengan pasien. Jadi apabila pasien mungkin kita lihat bahwa ada salah paham dalam proses terapis, jangan kita lewatkan, tapi justru kita bahas. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga itu kita berempati terhadap pengalaman dan penghayatan pasien.
Yang keempat, kita menyadari dan menerima bahwa kita sebagai terapis juga berkontribusi terhadap munculnya kerusakan aliansi terapi dan tidak bersikap defensif terhadap pasien. Dan selanjutnya, kita dapat berkolaborasi dengan pasien untuk mendiskusikan persepsi masing-masing di dalam relasi psikoterapi. Selanjutnya, kita bahas mengenai impase atau kebuntuan. Apa sih yang terjadi yang kita sebut sebagai kebuntuan atau impase dalam proses psikoterapi? Jadi biasanya kita sudah menjalankan proses working through selama beberapa lama, namun rasanya kok tidak ada kemajuan ya atau stuck. Jadi yang terjadi pasien tidak menggunakan tilikan secara produktif atau tidak membuat perubahan perilaku. Yang mengakibatkan terapis mulai merasa tidak semangat, bahkan berpikir untuk menyerah. Dan dipengaruhi juga terhadap adanya transferensi dan transferensi yang terjadi selama proses terapi. Jadi pasien terus-menerus mempertahankan relasi objek internalnya dan terjadi yang dinamakan negatif therapeutic reaction yang sebenarnya juga merupakan ruptur aliansi terapeutik ya. Nah, jika siklus ini terjadi, maka kita perlu mendiskusikan secara terbuka, mengevaluasi motif pasien, dan eksplorasi pola transferensi, kontratransferensi terkait pengalaman masa lalu yang dipertanyakan oleh pasien atau yang dikenal dengan revenge fantasi. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait impase. Yang pertama, pasien sebenarnya berhak menentukan dan mempertahankan agar dirinya tidak berubah karena mungkin keberhasilan terapi ini merupakan ancaman bagi pasien sendiri. Kemudian, terapis perlu mengelaborasi motif pasien, mengkonfrontasi keinginannya mempertahankan kondisi sakit, dan kepuasan apa yang didapat dengan dalam tanda kutip mengalahkan terapis. Dan terapis mengelola kontratransferensinya, yaitu keinginan terapis untuk berhasil menyelamatkan pasien dan mendapatkan rasa terima kasih. Jadi kalau pasien tadi punya fantasi untuk revenge ya, atau membalas dendam, kalau terapis ini cenderung fantasinya adalah untuk merescue atau menyelamatkan pasien. Dan kemudian diharapkan pasien mendapat pemahaman bahwa dengan mempertahankan kondisi sakitnya, dalam tanda kutip menang melawan terapis, pasien justru berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan baginya. Dan seterusnya, saat pasien melihat terapis tidak merasa gagal atau dikalahkan oleh perilakunya yang sengaja menolak perbaikan, pasien tidak lagi mendapat kepuasan dari situasi tersebut dan akhirnya akan menilik ke dalam dirinya tentang dampak dari dan konsekuensi dari perbuatan. Nah, kita lanjutkan ke subbahasan yang terakhir yaitu tahap terminasi atau penghentian proses psikoterapi. Nah, ada beberapa kriteria ideal untuk dilakukannya terminasi. Yaitu yang pertama, terapis dan pasien sepakat bahwa tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Kemudian transferensi pasien terhadap terapis telah diselesaikan. Dan perubahan intrapsikis yang telah bermanifestasi menjadi perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari pasien dan mencapai jangka waktu spesifik yang telah disepakati bersama-sama di awal sebagai fase terminasi proses psikoterapi. Kemudian ada beberapa faktor perancu tercapainya kriteria ideal untuk terminasi, yaitu keterbatasan waktu, uang, dan lokasi terapis atau pasien, dan ketidaksepakatan tentang pencapaian tujuan terapi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya kriteria ideal itu seperti apa. Ini merupakan beberapa jenis terminasi yang tidak ideal. Yang pertama, terminasi paksa karena terapis telah lulus atau berubah rotasi klinik. Yang kedua, terminasi paksa karena pasien pindah domisili. Atau yang ketiga, karena pihak ketiga berhenti membiayai terapi pasien. Kemudian ada juga terminasi sepihak karena pasien merasa terapi tidak bermanfaat atau sebaliknya terapis yang merasa tidak ada manfaat dalam melanjutkan terapi dan akhirnya merujuk pasien. Dan kegagalan upaya melakukan terapi terminasi ini berakibat munculnya situasi yang dinamakan status therapeutic lifer atau pasien akan terus-menerus berada dalam situasi terapi dan dalam jangka waktu yang sangat panjang atau bahkan seumur hidup dan tanpa adanya akhir yang jelas. Bagaimana sih caranya menilai kesiapan pasien untuk terminasi? Jadi, permintaan pasien untuk terminasi terapi perlu kita eksplorasi secara menyeluruh, terutama dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan di awal terapi ini sudah tercapai. Jadi,
Kita perlu mengeksplorasi motivasi tersembunyi pasien untuk menghentikan terapi dan menilai apakah permintaan pasien untuk menterminasi terapi merupakan suatu resistensi utama dari pasien. Jadi kita perlu menilai variabel kunci untuk menentukan pasien ini tidak siap atau sudah siap untuk terminasi. Yang pertama, mengevaluasi apakah pasien telah menginternalisasi proses psikoterapi dengan cukup baik. Kemudian, apakah pasien memiliki fungsi eksternal yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, karena kita berada di setting pendidikan, berikut merupakan proses terminasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, peserta didik atau residen memberitahu pasien di awal bahwa keberadaan terapis hanyalah sementara, jadi tidak menetap di klinik atau rumah sakit tersebut. Dan kita perlu mengingatkan pasien secara berkala mengenai proses penghentian terapi. Yang kedua, libatkan terapis baru di beberapa sesi terakhir dan libatkan pasien dalam proses pemindahan pasien ke terapis baru agar pasien tidak merasa ditelantarkan. Kita perlu ingat bahwa memori tentang penelantaran atau putusnya suatu hubungan di masa lalu uh, dapat dimunculkan kembali oleh pasien karena proses terminasi ini. Dan banyak pasien yang kesulitan mengutarakan kerisauannya terkait proses terminasi dan seringkali diungkapkan dalam bentuk perilaku yang simptomatis sebagai reaksi terhadap proses terminasi. Dan terminasi ini sering menjadi periode terjadinya pelanggaran batasan profesional. Maka terapis perlu menghindari kontak personal setelah proses terminasi selesai. Nah, sebagai simpulan, ada 3 poin penting yang ditekankan dalam bahasan kali ini. Yang pertama, ruptur aliansi terapeutik dapat merupakan suatu kesempatan untuk dieksplorasi dan dikelola untuk kemajuan proses psikoterapi, sehingga menimbulkan pemahaman baru atau insight yang bermanfaat bagi pasien. Yang kedua, pada proses working through dapat dijumpai adanya imbase, sehingga perlu dilakukan penelusuran dinamika kebuntuan yang terjadi dari aspek transferensi dan kontratransferensi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, keputusan terminasi psikoterapi dilakukan ketika tujuan terapi telah tercapai, namun perlu diingat bahwa gejala dapat muncul kembali pada saat terminasi dan merupakan cara pasien mengekspresikan perasaannya tentang penghentian terapi. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak. Mohon masukannya. Terima kasih.